Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang sistematika penyusunan proposal skripsi bab 2 yang beranggotakan kelompok Anissa Aulia Yuliani, Nur Ainun Nisa, Ahmad Andika Riyadi, Ahmad Ibnu Al-Fatah, Mahrus Hibrani, Didi Guru Pamungkas, Sarandia Tasya Monika, dan Suciati. Pengertian landasan teori. Landasan teori adalah teori-teori yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan yang selanjutnya dijadikan dasar analisis untuk menjelaskan fakta-fakta yang ada. Fungsi landasan teori. Landasan teori tidak sebatas teori-teori yang diuraikan saja, namun juga harus bisa memenuhi fungsi dari landasan teori, yaitu explanation, memperjelas masalah yang akan diteliti, prediction, dapat digunakan sebagai dasar perumusan hipotesis, kontrol, dapat digunakan untuk memberikan saran dan upaya pemecahan masalah. Cara membuat landasan teori. Untuk membuat sebuah landasan teori yang baik dan sesuai dengan fungsinya, kamu bisa mengikuti langkah-langkah berikut. 1. Menentukan teori. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah menentukan teori-teori yang relevan dengan pokok permasalahan penelitianmu. 2. Mengumpulkan sumber. Langkah berikutnya adalah mencari dan mengumpulkan sumber sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, menyeleksi sumber. Selanjutnya, seleksilah tiap sumber yang sudah kamu kumpulkan. Baca dan analisislah poin-poin yang penting yang ada di dalam sumber. Apakah sudah sesuai dengan variabel yang akan diteliti? Kalau sudah, maka kamu bisa gunakan sumber tersebut sebagai bahan untuk membuat landasan teori. Keempat, merumuskan kembali teori. Setelah selesai menyeleksi, kamu tinggal merumuskan kembali teori-teori yang disebutkan dalam sumber. Catat terlebih dahulu mulai dari judul, siapa penulisnya, dan kapan tahun terbit sumber yang ingin kamu kutip. Selanjutnya, kamu bisa mulai merumuskan kembali teori-teori dengan bahasa kamu sendiri tanpa merubah maksud atau isinya. Yang kelima, menulis landasan teori. Terakhir, kamu tinggal menuliskan teori yang sudah kamu kumpulkan menjadi satu landasan teori dalam laporan, skripsi, ataupun karya ilmiahmu. Pengertian kajian pustaka menurut para ahli. Yang pertama, Muhammad Fitrah, Master dan Dr. Lutfiyah. Menurut Muhammad Fitrah dan Dr. Lutfiyah, dalam buku yang berjudul Metodologi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, dan Studi Kasus menuturkan bahwa kajian pustaka adalah tindakan mencermati, mendalami, dan menelaah pengetahuan. Yang kedua, Pohan 2007. Pohan mengungkapkan bahwa kajian pustaka merupakan kegiatan penyusunan kajian pustaka yang memiliki tujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain yang terdapat di perpustakaan. 3. Nazir 2005. Sementara itu, Nazir menyatakan bahwa studi kepustakaan atau studi literatur selain dari mencari sumber data sekunder yang akan mendukung penelitian, juga diperlukan untuk mengetahui sampai kemana ilmu yang berhubungan dengan penelitian tersebut berkembang dan sampai mana ada kesimpulan dan generasi yang pernah dibuat sehingga situasi yang diperlukan diperoleh. Manfaat dan fungsi kajian pustaka. 1. Sebagai solusi. Dengan adanya kajian pustaka, maka kerangka berpikir menjadi jelas sehingga solusi dan permasalahan ditemukan berdasarkan hasil pengkajian dan berbagai literatur tersebut. 2. Landasan pengembangan instrumen. Setelah menemukan solusi berupa teori, selanjutnya disusunlah indikator-indikator berdasarkan solusi tersebut. Indikator yang disusun inilah yang kemudian dijadikan instrumen dalam penelitian. Yang ketiga ada membuat atau menentukan kriteria. Terkait dengan penelitian evaluasi, dalam membuat atau menentukan kriteria dengan dimulai pembentukan pernyataan terlebih dahulu. Kriteria yang dimaksud seperti keberhasilan atau kegagalan, saran bagi program tersebut diidentifikasi, kemudian dibuatlah kesimpulan sesuaikan dengan teori atau tidak. Sesuaikah dengan teori atau tidak. 4. Memverifikasi hasil penelitian. Pada manfaat memverifikasi hasil penelitian ini dimaksudkan sebagai perbandingan hasil penelitian yang telah kita lakukan dengan penelitian sebelumnya sehingga diperolehlah kesimpulan-kesimpulan yang menjadi hasil dari verifikasi tersebut.
Jenis penelitian. 1. Kajian pustaka penelitian kuantitatif. Teori dalam penelitian kuantitatif atau teori in quantitative research dapat diartikan sebagai seperangkat gagasan, konstruk, atau variabel yang saling berhubungan, yang berasosiasi dengan proporsi atau hipotesis yang merinci hubungan antar variabel. Fungsi teori dalam suatu penelitian bisa saja sebagai argumentasi, pembahasan, atau alasan. Yang dalam proposal kuantitatif, peneliti bisa menegaskan teorinya dalam berbagai bentuk. Peneliti menegaskan teori dalam bentuk pernyataan hipotesis yang saling berhubungan. Contohnya semakin tinggi pangkat seseorang, maka semakin kuat sentralisasinya. Peneliti menyatakan teori dalam bentuk pernyataan, jika maka, untuk menunjukkan mengapa seseorang harus berharap variabel bebas bisa mempengaruhi variabel terikat. Peneliti menyajikan teori dalam bentuk visual. Bentuk visual ini penting untuk menerjemahkan variabel-variabel ke dalam gambar visual. 2. Kajian pustaka penelitian kualitatif. Dalam berbagai macam penelitian kualitatif, para peneliti menggunakan teori dalam penelitian untuk tujuan-tujuan yang berbeda. Itu ada sama dalam penelitian kualitatif, teori seringkali digunakan untuk menjelaskan perilaku dan sikap tertentu. Teori tersebut dapat menjadi sempurna dengan adanya variabel, konstruk, dan hipotesis penelitian. Para peneliti kualitatif seringkali menggunakan perspektif teoritis sebagai pedoman umum untuk meneliti gender, kelas, dan ras, atau masalah lain mengenai kelompok marginal. Dalam penelitian kualitatif, teori seringkali digunakan sebagai poin akhir penelitian. Artinya peneliti menerapkan proses penelitian secara induktif yang berlangsung dari data lalu ke tema-tema umum, kemudian menuju teori atau model tertentu. Dilansir dari sumber yang berbeda, beberapa penelitian kualitatif tidak menggunakan teori yang terlalu eksplisit. Hal itu bisa saja disebabkan karena dua hal, yakni tidak ada satupun penelitian kualitatif yang dilakukan dengan observasi yang benar-benar umum. Struktur konseptual sebelumnya yang disusun dari teori dan metode tertentu telah memberikan starting point bagi keseluruhan observasi. Itu dari quote 1993 dalam Creswell tahun 2016. Kajian pustaka penelitian campuran. Teori dalam penelitian metode campuran bisa diterapkan secara deduktif, misalnya dengan pengujian atau verifikasi teori kuantitatif atau secara induktif, misalnya dengan pemunculan teori atau pola kuantitatif. Terdapat beberapa cara unik yang memasukkan sebuah teori ke dalam penelitian metode campuran, di mana peneliti mengumpulkan, menganalisis, dan menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan rancangan metode campuran yang berbeda. 4. Kajian pustaka teori normatif. Kajian pustaka normatif cocok untuk penelitian ilmu sosial yang terbatas pada mempelajari apa yang dapat diuji secara empiris. Sementara masih ada banyak pertanyaan penting tentang politik yang berada di luar cakupannya. Karena itu juga sentral bagi ilmu politik adalah apa yang disebut filsafat politik atau teori normatif. Penyusunan kajian pustaka. Menurut Zubaidah 2007, dalam menyusun kajian pustaka perlu usaha untuk mengumpulkan sumber sebanyak-banyaknya. Sumber tersebut harus relevan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian. Kajian pustaka dapat digunakan dengan menggunakan dua pola, yaitu dedukatif dan indukatif. Dengan dedukatif, kita mulai dari proposisi yang berlaku umum yang memberlakukannya pada keadaan khusus. Saat berlaku sebaliknya untuk indukatif. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan. A. Menyiapkan butir-butir yang perlu mencatat informasi dari pustaka. B. Menyiapkan sistematika pengumpulan informasi.
C. Mencari informasi sebanyak-banyaknya dari bahan kepustakaan maupun internet. Supaya peneliti lebih mudah dalam penyusunan, perlu diperhatikan hal-hal berikut. A. Menggunakan masalah penelitian sebagai fokus. B. Membuat rencana urutan pencarian dan penulisan. C. Menekankan keterkaitan pustaka dengan masalah. D. Menekankan keterkaitan pustaka dengan masalah penelitian. Contoh kajian pustaka, penelitian tentang konsep diri dalam budaya pop digital, konsekuensi menjadi terkenal di YouTube oleh Daniel R. Smith. Paragraf yang dijadikan contoh kajian pustaka adalah sebagai berikut. Pendefinisian tentang diri melalui data digital telah menjadi konsen sosial dan politik bagi ilmuwan sosial maupun publik secara umum. Sosiologi telah melakukan mapping terhadap teritori kajian budaya pop digital dan berpendapat bahwa dalam data kehidupan sosial yang baru, kita perlu memahami bagaimana sirkulasi data mempengaruhi performa subjektivitas dan pengalaman hidup sehari-hari. Penelitian terdahulu merupakan penelitian dan berfungsi sebagai bentuk perbandingan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sebelumnya yang sudah ada. Penelitian terdahulu yang diambil oleh peneliti haruslah relevan dengan judul atau topik penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Pentingnya peneliti terdahulu. Sama halnya dengan berbagai jenis penelitian yang akan dilakukan, penelitian terdahulu untuk penulisan skripsi juga sangat penting. Hal ini karena kajian yang ada pada penelitian terdahulu mampu membantu penelitian yang akan dilakukan dan dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dan penelitian yang akan dilakukan. Adanya penelitian terdahulu adalah agar peneliti dapat menghindari plagiasi serta dapat memacu peneliti untuk melakukan penelitian dan memperoleh solusi yang baru dan original. Dengan demikian, penelitian terdahulu dianggap penting untuk penulisan skripsi dan karya penelitian lain. Cara membuat penelitian terdahulu. 1. Mencari judul sesuai. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengetik judul penelitian pada website jurnal yang resmi dan dilengkapi dengan variabel atau konsep penelitian yang akan Anda lakukan. Setelah itu akan muncul berbagai jurnal dan disertai dan pilih salah satu tautan yang ada di mesin pencarian tersebut. 2. Buka abstrak. Setelah menemukan judul yang sesuai, unduh atau buka jurnal tersebut dan cari bagian abstraknya. Pada bagian abstrak tersebut, terlihat seluruh isi dan maksud dari penelitian yang pernah dilakukan dan Anda akan menemukan latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teori, metode penelitian, dan kesimpulan. 3. Tulis studi pendahuluan. Setelah menemukan abstrak, Anda kemudian bisa menulis studi pendahuluan yang akan dicantumkan di dalam penelitian. 4. Bandingkan. Kemudian, buat perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan. Di bawah ini adalah contoh bagaimana cara menulis atau membuat penelitian terdahulu menggunakan bentuk paragraf dan juga bentuk tabel. Kerangka penelitian. Kerangka penelitian adalah konsep pada penelitian yang sangat berhubungan di mana penggambaran variabel satu dengan yang lain bisa terkoneksi secara detail dan sistematis. Hal tersebut dilakukan agar penelitian bisa lebih mudah dipahami karena nantinya dalam laporan penelitian menyampaikan bisa runtut. Proses penelitian 3 tahapan utama perencanaan pelaksanaan. Penulisan laporan, desain penelitian meliputi 1. Desain sampel, 2. Desain instrumen, 3. Desain analis, 4. Desain administrasi sistem laporan. 3. Tahapan penelitian identifikasi, pemilihan dan perumusan masalah studi keputusan, perumusan hipotesis, identifikasi, klarifikasi, dan memberi definisi variabel-variabel, pemilihan atau pengembangan alat pengumpulan data, penentuan sampel penelitian, pengumpulan data, pengelolaan dan analisis data, interpretasi hasil analisis data atau penarikan kesimpulan, penyusunan laporan penelitian. Identifikasi 1. Identifikasi dan perumusan masalah. Persoalan yang memerlukan pemecahan terjadi bila ada kesenjangan antara yang seharusnya versus yang terjadi.
yang diperlukan versus yang tersedia. Harapan versus kenyataan. 5. Identifikasi masalah, mengamati gejala. Mata yang terlatih dapat ditemukan melalui bacaan, diskusi, seminar, pertemuan ilmiah, pernyataan pemegang otoritas, pengamatan, pengalaman pribadi. 6. Pemilihan masalah, pertimbangan kelayakan relatif. Mempunyai nilai-nilai penelitian seperti asli, mempunyai nilai aplikasi ilmiah, dapat diuji, menyatakan hubungan antar variabel, mempunyai visibilitas. Data dan metode pemecahan masalah, biaya, waktu, tenaga sesuai kualifikasi peneliti. Menarik sesuai derajat ilmiah yang dimiliki. Ya, selanjutnya ada perumusan masalah padat dan jelas. Sebaiknya dirumuskan dalam kalimat tanya, dasar untuk perumusan hipotesis, tujuan penelitian, dan judul penelitian. 2. Studi kepustakaan, sumber bacaan kepustakaan umum atau teori umum, textbook, ensiklopedi, kepustakaan khusus, atau hal-hal khusus, jurnal, buletin, kriterianya, kemutakhiran, dan relevansi. Ketiga, perumusan hipotesis. Jawaban sementara atau dugaan tentang masalah penelitian yang kebenarannya perlu diuji. Taraf ketepatan dugaan dipengaruhi ketepatan landasan teori. Hipotesis yang telah diuji melalui data dan fakta disebut tesis atau kebenaran. Hipotesis yang baik harus sederhana, mempertimbangkan fakta yang relevan, dapat diuji dengan aplikasi deduktif dan induktif. Tidak semua penelitian memerlukan hipotesis, misal eksploratif dan deskriptif. Yang terakhir, ada jenis hipotesis berdasarkan fungsi. Hipotesis deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan objek penelitian. Yang kedua, hipotesis hubungan antara dua atau lebih dari variabel. Yang ketiga, hipotesis perbedaan antara kelompok yang berlainan. Yang kedua, jenis hipotesis berdasarkan sifat. Yang pertama, hipotesis kerja sesuai dugaan peneliti. Yang kedua, hipotesis nol, artinya berlawanan dengan dugaan peneliti. Yang ketiga, hipotesis statistik, dugaan besarnya parameter objek. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, harap dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.